begitu besarnya cinta Yesus kepada kita. Apakah kita juga mencintainya dengan sepenuh hati kita, saudaraku? Untuk itu, berikan hatimu, berikanlah segenap jiwamu. Mari saudaraku, sore hari ini kita mau menyembahnya. Kita mau sungguh-sungguh menyembahnya, meninggikan namanya. Berikan hatimu dengan benar-benar, saudaraku, setulus dan ikhlas hanya untuk menyembah Yesus. Baiklah Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Mencinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi dari awal pandang wajahmu. Saudara ini saya serahkan kepada Ibu Nathan. Mari kita bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami hari mulai hingga pada sore hari ini Bapa, itu semua Amin, karena amin. Tuhan dan juga kami. Tapi semua karena pertolonganmu dalam hidup kami. Haleluya. Bapa yang baik, inilah kami ingatmu pada sore hari ini Bapa, datang kembali untuk memuji Yesus. Layakkan kami Bapa agar kami layak Haleluya. dan ya Tuhan buat keluarga tempat ini Bapa, Ya Roh. bukan pintu rumah yang kami mulai ke tempat ini. Engkau memberkati keluarga ini Bapa. Amin, Dan Yesus. juga Tuhan ibu di rumah ini dan anaknya juga Engkau berkati. Engkau berikan Tuhan kesehatan, Amin. kekuatan yang melimpah kepada mereka. Amin. Tuhan daripada keluarga ini mau kecelakaan, kecelakaan penyakit Tuhan daripada Haleluya. jadikanlah Tuhan keluarga ini keluarga yang bahagia selalu. Amin. Jadi contoh untuk masyarakat seluruh mereka Bapa. Dan juga ya Tuhan
buat pelayanmu yang ambil bagian di Haleluya. yang membawa pujian Engkau berkati Bapa. Amin. Yang lebih luar biasa lagi Tuhan supaya dia bisa Tuhan melayani Haleluya. dengan sungguh-sungguh Amin. kepadamu Bapa yang mulia Tuhan Bapa Gembala kami. Haleluya. Nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Engkau berkati kami Amin. dari telah batang hingga ujung rambut Bapa. Amin. Untuk bungkus Tuhan hambamu dengan kuasa-Mu Bapa. Amin. Supaya nanti Tuhan firman yang ditaburkan hamba-Mu Bapa Haleluya. dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Menuntun kami Haleluya. menjadi arah yang lebih baik lagi Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu Bapa yang baik itu adalah manusia yang berdosa dan tidak luput akan kesalahan. Ampuni kami Bapa agar kami layak menerima setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tentunya berangkat dari rumah pastinya ada seperti kita yang menghibur kepada kita. Saudaraku katakan amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung sorak-sorak kepada Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian kita, saya minta untuk nanti berdiri. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawabnya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Saya Bapak Ibu, memanggil kita berarti kita percaya kepada Tuhan untuk selalu kita memujinya, menyembah Dia selalu. Baiklah Bapak Ibu, kita ganti pujian sorak-sorak kita. Kini masanya kita bersedia. Ini masanya kita bersedia, bersoralah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu kawan, Tuhan mau datanglah. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu kawan, Tuhan mau datanglah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tidak saatnya kita masuk kasih jiwa. Aku sungguh ku percaya
Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saat ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi terima kasih kepada Tuhan Amin. buat kesempatan hari ini, di mana Bapak Ibu semua telah meringankan langkah untuk datang bersama-sama ke tempat ini dengan tujuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu untuk kehadiran saudara. Amin. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hidup saya, bahkan sampai saat ini. Tuhan selalu menolong saya, sekalipun banyak hal yang kadang membuat beban pikiran bagi saya, tapi hanya Tuhan tempat saya mengadu. Amin. Hanya Tuhan yang mengerti aku. Amin. Mungkin saudara selalu melihat aku senyum atau senang gembira, tapi beban pikiranku banyak. Kadang terlintas di pikiran, ya terserah Tuhan lah, itu aja. Di sini saya minta dukungan doa kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, terkhusus Haleluya. buat anak kakakku sekarang yang sedang sakit di Jakarta, ada kelainan di jantungnya dan menjalani proses pengobatan, katanya harus operasi. Saya minta dukungan doa Amang, Inang. Saya sangat memohon dan kepada saudara seiman agar Tuhan menolong Amin. proses pengobatan anak kakakku ini. Amin. Lewat para dokter, lewat obat, Tuhan menyembuhkan. Amin. Dan buat anakku si Surya, aku minta dukungan doa Amang, supaya anakku ini sehat, Amin. panjang umur, masa depannya di tangan Tuhan, Amin. dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Dan hormat kepada orang tua. Amin. Bukan hanya kepada mamanya, kepada orang yang lebih tua. Terima kasih. Dan tolong bawakan saya dengan doa agar Tuhan selalu memberi saya kekuatan, Amin. kesehatan. Inilah kesaksian saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Juga menyaksikan kemurahan Tuhan pada saudara yang ini atas segala kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Pertama saya mau bersyukur Tuhan masih melindungi dan menjaga keluarga saya dan juga saudara-saudara saya. Tidak salah, hari Minggu masih datang ke pastori dan curhat sama tante. Di malam Selasa ada musibah yang menimpa saudara saya, yaitu mertua saya yang nomor 3 ada di Tembilahan bersama adik kami yang sepudan dari suamiku. Itu sudah saya ceritakan sama tante. Mereka kena musibah, rumah mereka terbakar habis. Kita tidak mengizinkan sesuatu hal yang terjadi yang tidak baik kepada saudara kita, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita tidak dipandang. Inilah namanya bukan karena kekuatan kita. Saya mohon dukungan doa dari satu seiman dan juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala agar mereka juga dibukakan hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang dimiliki mereka, sekali harta, walaupun melimpah keuangan, agar mereka fokus kepada Tuhan. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, titipan Tuhan. Agar tidak menyombongkan diri, agar Tuhan mengampuni mereka atas segala pelanggaran mereka. Aku tidak tahu lagi berkata-kata apa. Mendengar itu, tiba-tiba aku shock. Kak, bantu aku. Aku
Jujur saja aku gak pernah bisa menolak kalau soal membantu. Sekalipun aku dalam terpuruk, aku menangis dalam hatiku. Mereka tidak mencari aku dalam keadaan apa, tapi dalam keadaan duka mereka mencari aku. Terima kasih Tuhan, Mas, mereka masih mencari saya. Saya mengatakan sekali dua saudara, mertua saya dan adik saya yang baru bangun rumah kebakaran hangus, hanya baju di badan saja yang tertinggal. Saya berkata kepada Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa mereka, raih tangan mereka mendekatkan diri kepadamu. Karena aku tidak pernah menginginkan suatu hal yang terjadi pada mereka, hanya pingin tali persaudaraan itu ada kasih yang luar biasa. Aku tidak bisa lagi berkata-kata apa untuk mereka. Aku diam, hanya ingin mengumpulkan biaya. Dari mana aku jalan rezeki, aku akan mengirim kepada mereka. Aku akan mengirim. Pastikan itu Tuhan. Aku ada rezeki yang kau bukakan. Aku akan membantu mereka. Dan aku penuh dukungan doa kepada saudara terkasih agar segala kebutuhan kami dicukupkan. Tanggal 1 anak kami Sinta berangkat bersama suami saya. Ada suami saya akan mengundurkan diri untuk lebih baik lagi. Inilah jalan yang keputusan yang kami minta kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan suami saya berangkat, perlancar semuanya Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan itu suatu hal tidak baik, Tuhan akan menggagalkan. Inilah kesaksian saya pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang teman kita angkat pujian kemuliaan kita kepada Tuhan. Semua diciptakan rahmat-Nya. Amin. Penyakit dalam tubuhnya. Bahkan untuk keluarga Pak Sinta, Tuhan juga memberkati dan berkati Sinta dalam perjalanannya bulan September nanti kembali ke kampusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba ini yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba ini Bapa, dan kami akan membuka hati untuk firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Baik, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Baik, kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Ya, kita akan membahas pada saat sore hari ini tentang musuh terberat orang percaya. Haleluya. Ya, musuh terberat orang percaya. Orang percaya yang saya maksud dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saudaraku, adalah orang-orang seperti kita ini. Orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, mengikut Yesus, saudara. Ya, mengikut Yesus. Nah, saudaraku, Yesus itu bagi kita bukanlah sebagai musuh. Ya. Dia bukan musuh kita. Tetapi Alkitab catat dia itu disebut sebagai sahabat kita. Sahabat kita, saudara. Ya. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudaraku, ya, kita sedang membahas ya, musuh terberat orang percaya itu siapa? Ya. Yang pertama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, musuh orang percaya itu adalah iblis. Siapa? Iblis. Ya. Iblis adalah musuh orang percaya. Karena dia adalah musuh orang percaya, Petrus katakan dalam ayat ini supaya kita melawan dia. Artinya, saudaraku, ya, jangan kita memberi kemenangan pada iblis. Tapi biarkan, saudaraku, iblis itu kita kalahkan. Makanya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, jangan kasih celah, jangan kasih kesempatan, jangan kasih ruang kepada iblis, baik ya dalam hatimu, baik dalam pikiranmu. Jangan kasih ruang dengan dia, jangan. Tapi biarkan, saudaraku, iblis itu kita halau. Haleluya. Kita halau. Kenapa, saudaraku? Iblis itu kita halau. Harus kita kalahkan. Karena Yohanes 10 katakan, iblis itu ya disebut sebagai makhluk pembunuh, pembinasa, perusak, pengacau dia. Pengacau. Artinya, saudaraku, ya, di dalam hidup iblis, ya, tidak ada yang namanya, saudaraku, sifat baik. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Dan iblis juga, saudaraku, ya, adalah makhluk jahat, ya, yang coba mau, saudaraku, ya, menjauhkan hidup kita dari Kristus.
Ya, menjauhkan hidup kita dari Yesus. Ingat saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita saudaraku, ya, menjauh dari Tuhan, menjauh dari Sang Juru Selamat. Karena saudaraku, hanya di dalam Yesus saudaraku, kita bisa sampai ke surga. Di luar Dia kita binasa. Sampaikan ini saudaraku kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu, ya, kepada saudara-saudaramu. Dan didik anak-anak Bapak Ibu. Ajar dia tentang Yesus ini saudaraku. Dan bergumul juga untuk mereka. Agar apa? Agar Roh Kudus bekerja, menjamah hatinya. Bahkan katakan kepada Tuhan, supaya mereka memiliki iman yang serupa dengan imanmu. Haleluya. 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 Jadi saudaraku, ya, salah satu musuh orang percaya adalah iblis. Ya, adalah iblis. Iblis. Dan iblis saudaraku, ya, banyak cara yang dia lakukan untuk menyerang hidup kita, untuk menjauhkan hidup kita dari Tuhan, untuk membuat hati kita ini tidak percaya dengan firman-Nya. Lihat baik-baik saudaraku, ya, peristiwa di Taman Eden tentang kejatuhan manusia pertama sekali dalam dosa. Ya, pelakunya itu adalah iblis. Ya, sehingga saudaraku, dosa membuat Adam dan Hawa saudaraku, ya, tersingkir hidupnya dari Taman Eden. Mereka saudaraku tidak lagi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ya, tidak hidup lagi dalam kemuliaan Tuhan. Dan ketika mereka saudaraku jatuh dalam dosa, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Takut bertemu dengan Tuhan, sehingga saudaraku ketika Tuhan, ya, hadir di Taman Eden, mereka bersembunyi di balik pohon, di balik pohon yang besar. Tapi saudaraku, ya, sehebat-hebatnya manusia menyembunyikan dosa dan kesalahannya saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, akan tersingkap satu persatu. Ya, saudaraku, jangan mau saudaraku, ya, hati kita ini percaya kepada iblis. Jangan mau saudaraku, pikiran kita ini terhubung dengan pikiran iblis. Ingat saudaraku, dia itu adalah musuh kita, yang harus kita lawan, yang harus kita kalahkan. Bagaimana caranya saudaraku kita melawan dia, mengalahkan dia? Saudara harus menggunakan yang namanya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan. Karena Paulus sebut firman Tuhan itu, ya, adalah pedang. Ya. Jadi mari saudaraku, kita mau saudaraku sebagai anak Tuhan mengerti akan hal ini. Haleluya. Mengerti. Jangan saudaraku menjadi orang yang, ya, nurut kepada iblis. Jangan saudaraku, ya, menjadi orang-orang yang jinak dengan perkataan iblis. Jangan saudaraku. Jangan. Cukuplah hatimu, ya, tunduk, luluh kepada perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Iblis adalah salah satu musuh orang percaya. Ya. Musuh orang percaya. Tapi kita nggak usah takut. Sekalipun saudaraku,
dia dikenal musuh yang berat, musuh yang kuat, kita nggak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang lebih kuat daripada iblis. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudaraku, musuh yang kedua, saudaraku, yaitu hal-hal kedagingan. Haleluya. Ya, hal-hal kedagingan. Ya, saudaraku, hal-hal kedagingan, saudaraku, bukan menjelaskan tentang jenis-jenis daging. Ini daging apa? Ini daging apa? Bukan. Tapi hal-hal kedagingan yang dimaksud oleh firman Tuhan, saudaraku, hal-hal yang menunjukkan sifat, sifat perbuatan yang bertentangan, yang menentang firman Tuhan, saudaraku, yang menentang firman Tuhan. Rasul Paulus, saudaraku, ada menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan daging, dan perbuatan-perbuatan daging. Paulus menyebut, saudaraku, itu disebut sebagai seteru, sebagai seteru. Kita baca dalam Galatia pasal 5, saudaraku, ayat 19, 20 atau 21. Ya, salah satu membaca dulu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Coba pelan-pelan. Apa saja tuh perbuatan daging itu? Percabulan, Ya, terus? kecemaran, Ya, hawa nafsu, terus? penyembahan berhala, Ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya. Itulah isi-isi yang Paulus jelaskan tentang perbuatan daging itu, saudaraku. Dan Alkitab katakan, saudaraku, apa yang ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan daging ini, saudaraku, disebut sebagai hal yang menentang, hal yang tidak berkenan, hal yang melanggar firman Tuhan, hal yang melanggar firman Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, keputusan yang Tuhan buat bagi yang melanggar firman Tuhan, saudaraku, dia tidak mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Dia tidak mendapat bagian. Oleh sebab itu, saudaraku, hal-hal kedagingan ini, saudaraku, kita harus matikan itu. Kita harus singkirkan, saudaraku, dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini. Sebagai orang percaya ini, saudaraku, kita harus singkirkan. Dan kita harus menjauhkan diri kita. Jangan sampai, saudaraku, hal-hal keinginan daging ini, saudaraku, menguasai atau lebih dominan. Jangan, saudaraku, jangan, saudaraku. Keinginan daging itu, saudaraku, disebut perbuatan yang tidak benar itu. Perbuatan yang tidak disetujui Tuhan itu. Perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu. Jangan saudara lakukan itu, saudaraku. Jangan, saudaraku. Jadi, yang kedua, musuh orang percaya yang kedua adalah perbuatan daging. Hal-hal kedagingan. Saudaraku, hidup kita ini jangan seperti Saul. Jangan seperti Saul. Pada saat itu, saudaraku,
ya, Samuel suruh Saul supaya menumpas, ya, membinasakan seluruh orang Amalek. Tapi saudaraku, faktanya di lapangan saudaraku, ya, orang Amalek saudaraku, ya, tidak semua ditumpas oleh Saul saudaraku. Artinya dengar baik-baik. Ada beberapa orang yang dibiarkan oleh Saul. Orang Amalek itu hidup saudaraku. Bahkan pemimpin orang Amalek dibiarkan Saul sampai saudaraku, ya, beberapa yang dimiliki oleh orang Amalek itu Saul bawa pulang. Saudaraku dengar baik-baik. Amalek itu gambaran perbuatan daging. Ya, gambaran perbuatan daging. Gambaran kehidupan kedagingan. Dan dari kehidupan Saul ini saudaraku, kita mendapat penjelasan dari firman Tuhan bahwa Saul ini saudaraku orang yang tidak mau dengar-dengaran. Orang yang tidak mau dengar-dengaran. Orang yang tidak hidup konsisten dia saudaraku. Sebelum berperang, sebelum dia menghadap orang Amalek saudaraku, dia bilang kepada Samuel, baik, aku tumpas semua. Tapi faktanya ketika sampai di lapangan saudaraku, kebohongan mulai, ya, menguasai hidup Saul. Keserakahan, ketamakan, ketidakkonsistenan hatinya, ya, terlihat saudaraku ketika dia ada di depan orang Amalek. Ya, terlihat saudaraku ketika mereka, ya, hidupnya dikuasai oleh hal-hal kedagingan. Hal-hal kedagingan. Dengar baik-baik saudaraku. Kita juga baik dalam ibadah, baik dalam melayani Tuhan, jangan lakukan itu dengan hal-hal kedagingan. Ya. Artinya saudaraku, ya, ibadah atau pelayanan itu saudaraku, ya, itu berbau hal-hal rohani, ya, bersifat hal-hal rohani. Makanya saudaraku, lakukan pelayanan itu bukan dengan kekuatan daging, bukan dalam keinginan-keinginan duniawi, tapi dengan, ya, dengan pimpinan Roh Allah. Amin. Haleluya. Dengan pimpinan Roh Allah. Saudaraku, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, saudaraku, ya, segala bentuk perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging itu saudaraku, ya, itu tidak akan menguasai hati dan pikirannya. Itu tidak akan membuat hidupnya saudaraku, ya, serupa dengan orang-orang di luar sana. Jadi dengar baik-baik saudaraku, ya, musuh yang kedua orang percaya itu adalah hal-hal keinginan daging. Perbuatan daging. Perbuatan daging saudaraku. Penyembahan berhala, iri hati, ya, iri hati, sakit hati, ya, pesta pora, mabuk-mabukan, ya, bahkan saudaraku hidup dalam perceraian, pernikahan itu perbuatan daging. Perbuatan daging, dan itu disebut bertentangan, menentang firman Tuhan. Banyak hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan saudaraku, suka mendengarkan firman Tuhan, hal-hal yang tidak mau menegur, hal-hal yang tidak menegur hatinya,
Banyak hamba-hamba Tuhan saudaraku, ya, menutup-nutupi. Tapi saudaraku, firman Tuhan itu harus diberitakan, ya, dan harus diperdengarkan. Itu kembali kepada kita saudaraku. Kalau kita, ya, mendengarkan firman Tuhan dengan keras firman itu, dan ada sangkut pautnya dengan hidup kita saudaraku. Kalau memang engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi dirimu, yang kau lakukan bukan marah, bukan memberontak, bukan melawan, bukan tersinggung, bukan meninggalkan Tuhan, tapi engkau hidup dalam pertobatan. Untuk apa engkau berkata haleluya tiap minggu? Untuk apa kau berkata, ya Tuhan Yesus, kau baik, tapi kalau hidupmu tidak ada dalam pertobatan, nol semua itu. Nol. Untuk apa saudaraku? Ibadahmu itu kau sertai dengan kata puji Tuhan, tapi tidak ada bentuk penghormatanmu dengan Tuhan. Untuk apa saudaraku? Engkau berkata, ku mau cinta Yesus, tapi engkau tidak takut dengan Tuhan. Pengkhotbah katakan, semua kesia-siaan. Kesia-siaan. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, sadarlah akan hidup ini. Sadar. Ya. Siapa lagi saudaraku yang harus kita dengar? Ya. Kalau tidak firman Tuhan ini. Kalau tidak Tuhan Yesus saudaraku. Karena dia adalah satu-satunya juru selamat. Karena dia adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kita, mengampuni kita. Dan setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa, saudaraku. Maka dari itu saudaraku dengar, kalau kita masih, ya, sering melakukan hal-hal keinginan daging itu saudaraku, kita harus tinggalkan itu. Kita harus hidup, ya, sebagai orang-orang yang berbeda ketika kita mendengarkan firman ini saudaraku. Cukup jelas Paulus katakan tadi, itu tidak disukai Tuhan, halal kedagingan itu. Ya, halal kedagingan itu. Yang ketiga, saudaraku, ya, musuh orang percaya saudaraku yang ketiga, yaitu dunia. Ya, benarkah saudaraku, dunia itu termasuk musuh orang percaya? Ya. Karena dunia itu saudaraku musuh orang percaya. Makanya dalam kitab Yohanes saudaraku, Yesus katakan kepada pengikut-pengikutnya, ya, kita harus mengalahkan dunia ini. Dan kita mengalahkan dunia ini saudaraku, ya, melalui iman kita. Ya. Makanya saya pernah khotbah saudaraku tentang iman yang mengalahkan dunia. Kenapa saudaraku? Ya, Yesus menyatakan bahwa dunia ini saudaraku, ya, termasuk sebagai musuh orang percaya. Ya, karena Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan, ya, Yesus pernah mengalami yang namanya penolakan, ya, penolakan dalam dunia, penolakan, ya, penolakan. Dan saudaraku, Demas, seorang hamba Tuhan latar belakangnya, ya, karena godaan-godaan dunia, dia meninggalkan iman kepercayaannya kepada Kristus. Dia meninggalkan pelayanan-pelayanan itu saudaraku. Ya. Artinya saudaraku, dunia menarik hidupnya untuk menjauh dari Kristus. Ya, untuk menjauh.
Jadi mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengenal, memahami siapa-siapa musuh terberat, musuh orang-orang percaya. 3 hal ini saudaraku, yang berdiri di barisan terdepan, dalam menyerang, menyerbu hidup anak-anak Tuhan seperti kita ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, yang sudah difasilitasi, diperlengkapi hidup kita dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus. Bahkan hidup kita telah dipimpin, dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka saudaraku, kita jangan mau saudaraku kalah atas segala serangan-serangan tipu daya oleh iblis dan kedagingan dan dunia ini saudaraku. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berdoa agar Tuhan menjadikan hidup kita bukan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekalahan itu. Tapi biarlah kita saudaraku menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan-kemenangan itu. Seperti pujian berkata, kemenangan terjadi atas hidup kita semua. Haleluya. Kemenangan terjadi atas hidup kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, haleluya. 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 Buka hatimu saudaraku, jemaat Tuhan, agar hatimu itu terus dipimpin dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang Ingat saudaraku, hidupku. ketika musuh menyerang hidupmu, jangan tergoyahkan hatimu. Jangan tergoyahkan imanmu. Jangan tergoyahkan pikiranmu. Hatimu jangan saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, kalahkan dia, lawan dia. Dengan cara kita menggunakan segala perlengkapan-perlengkapan rohani. Segala apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ada kuasa dalam hidup kita. Ada Roh Tuhan. Ada firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan nama Yesus saudaraku. Untuk kita melawan segala musuh-musuh kita saudaraku. Ingat, Tuhan sudah menentukan kita sebagai umat pemenang. Tetaplah engkau sebagai umat pemenang. Tetaplah hatimu itu, imanmu disebut sebagai umat pemenang. Amin. Jangan mau saudaraku, hatimu itu, pikiranmu itu dicemari, ditipu dengan perkataan-perkataan iblis. Jangan. Dia itu pembinasa. Dia itu perusak.
Dia itu coba-coba mau menjauhkan hidupmu dari juru selamat kita. Mari pertahankan iman. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Bukan berdiri di tengah badai. Bukan berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Sungguh-sungguhlah engkau menaikkan pujian. Agar Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Agar kuat kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sampai kapanpun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan. Haleluya. Yang kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ibu Desti, pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah berkati kami sampai hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, berkati Eda kami, Mama Surya, Dede kami Surya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan panjang umur Tuhan. Untuk membuat Dede kami Surya Tuhan. Jadikanlah dia anak yang baik, takut akan Tuhan. Akan mendengarkan buat orang tuanya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan. Bentar lagi kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan yang memberikan. Hanya padamu kuserahkan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, bentar lagi kami akan tinggalkan rumah ini Tuhan. Berkatilah rumah ini Tuhan. Selalu Engkau berkati Tuhan yang ada di rumah ini. Rezekinya Tuhan, apapun pekerjaan Eda kami Tuhan. Selalu Engkau berkati Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa yang saya berikan. Dalam nama Yesus kami selalu bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan kita. Kita anggap pujian berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Engkau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Baik, terima kasih untuk setiap persembahan kita. Tuhan yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, besok ada doa dan puasa di Pastori jam 3 sore dan Sabtu malam jam 7 ada ibadah pemuda di gereja Jalan Poros, dan hari Minggu kita ada ibadah masuk jam 8 pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Surya. Sehat selalu ya Nang Sur. Dan Surya tetap semangat belajar dan sekolahnya ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyi kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Ibu Gembala mungkin kita dalam doa. Kami Ajaib Tuhan.
ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di penghujung ibadah ini Tuhan Yesus, Amin. kami berdoa buat keluarga di tempat ini Amin. yang sudah membuka pintu rumah mereka untuk Terima kami kasih, beribadah Tuhan. kepadamu. Ibu Surya berputar-putar, Tuhan berkati Haleluya. ibu ini, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati anaknya si Surya dalam pendidikan Surya, Tuhan berkati dia Amin. Bapa, jadi anak yang takut akan Tuhan, Dalam nama anak Yesus. yang berbakti kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan Tuhan pakai hidupnya Bapa menjadi berkat bagi orang-orang Amin. yang ada di sekitarnya Tuhan. Kau memberkati rumah ini, berikan damai sejahtera sukacita dari Allah, maka setiap kebutuhan, keperluan mereka di rumah ini Yesus. dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Kau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah meluangkan waktu mereka datang Haleluya. kepada Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Berkatilah mereka semua Tuhan Yesus, baik Ibu Selo Nababan, Ibu Aditya Pasaribu, Ibu Desti Butar-Butar, Tuhan berkati, Opung Nathan Boru, Opung Natalia, Ibu Yesus. Rosinta Pasaribu, Tuhan berkati. Amin. Kau memberkati juga Ibu Manurung Tuhan, Ibu Haleluya. Natalia, bahkan Mama Elsa, Tuhan berkati. Ya. Juga Tuhan berkati Sasta, Amel, Tiara. Haleluya. Kau juga memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu ini Bapa yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, berkati setiap keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan, pendidikan sekolah mereka diberkati Tuhan. Dan di hadapan kami ada korban persembahan umat-umat-Mu, berkatilah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, balas sesuai dengan janji firman-Mu 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Engkau menjadi sumber jawaban atas setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau juga terus menolong kebun SMP Tuhan. Engkau membela Tuhan. Haleluya. Engkau berikan jalan keluar dalam penyelesaian Tuhan Amin. Yesus. Beri kesejahteraannya Tuhan bagi setiap karyawan yang bekerja di dalam kebun, Haleluya. terkhusus buat seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami hamba-Mu, suami istri, Amin. berkati kesehatan, kekuatan, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang Amin. Tuhan percayakan, yang kami Dalam kerjakan. nama Semua Yesus. itu kami kerjakan dengan kerendahan hati, Haleluya. dengan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini menjadi seru doa kami. Berkati dan pimpin setiap langkah perjalanan kami Ya, Tuhan. pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati keluarga Bapak Raga Tuhan. Engkau memberkati mereka, Yesus. setiap perjalanan-perjalanan mereka, setiap urusan-urusan mereka di kampung. Engkau yang menolong dan menyertai Tuhan, dan sekembalinya juga ke daerah ini diberkati Ya. oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, dengar setiap seruan doa kami Bapa. Engkau saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami sore hari ini. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Maka pulanglah kita dari tempat ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cipta dan kasih sayang dari putranya, serta penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus pasti datang kembali ke dunia ini, menjemput kita, mengangkat kita, dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Kita akan tutup ibadah ini bukan dengan nama lain, tapi nama yang ajaib yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Dia, bersama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Spill. Coba. Lambat. Bilang. Dia memberi contoh dia. Siapa? Si Surya. Natal kan tadi memberi contoh. Nah, tengok tante.